Baik, para Tribuners, kita akan lanjutkan ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Kita akan hadirkan narasumber berikutnya, yaitu mantan Kabareskrim Polri, yaitu Komisaris Jenderal Purnawirawan Pak Susno Duadji. Saya akan sambut beliau. Pak Susno, kami persilahkan Pak Susno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susno, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Iya, saya langsung datang ke studio. Yang kedua. Yang kedua. Ya. Pak Susno, ini luar biasa ini. Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah atau tumpul ke atas tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim Pengadilan Negeri ini di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Untung saja berpihaknya itu pada kebenaran. Nah, jadi kemudian polisi jelas akan berpengaruh ya, dia mempengaruhi akan berwenang kan, dengan segala macam dalihnya dan sebagainya. Tapi itu semua ditepis oleh dia. Nah, saya tidak tahu apakah tekanan money ada apa enggak, kita nggak tahu kan. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa dia bebas dari tekanan sesuai dengan janjinya, saya tidak berkepentingan kepada pihak manapun juga. Artinya dia hanya berkepentingan pada kebenaran dan keadilan. Dan akan memutus yang sebaik-baiknya. Nah, ini putusannya tidak menimbulkan kegaduhan gitu kan. Bagus. Pak Susno, ini kan Peggy atau kuasa hukumnya mendalilkan error and persona. Artinya dia mengatakan, aku ini bukan orang yang tahu menahu soal masalah ini. Tapi bagaimana ya Pak Susno yang pernah jadi polisi, penyidik bisa mengarahkan pada sesuatu yang orang tidak tahu. Misalkan Pak Susno nggak tahu menahu, tiba-tiba ditangkap, lalu diminta dipaksa untuk mengakui. Ya, bahkan waktu pertama kali di Uma Pers, Peggy Setiawan itu sudah mengatakan, aku ini bukan orang yang... Gimana Pak? Pengalaman Pak Susno kok bisa begini? Ini jelas gimana, ke 8 apa berapa ya dalil yang diajukan oleh penggugat, semua dikabulkan. Tak ada satupun yang ditolak, ataupun tak ada yang setengah diterima, setengah ditolak. Kita mulai error and persona. Ini sebenarnya suatu hal yang sangat gampang, super gampang. Gitu ya Pak? Penyidik Polsek pun tahu caranya. Apa? Kan ada DPO. DPO yang buat polisi. Saya kan biasa buat DPO itu sejak saya Kapolsek sampai dengan saya jadi Kabareskrim soal DPO. Dan DPO ini diedarkan ke seluruh kepolisian di Indonesia. Kalau orang ini dikhawatirkan lari ke luar negeri, DPO ini diedarkan juga ke seluruh dunia lewat Interpol. Format DPO itu sama. Paling atas itu nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan. Kalau di Indonesia ada agama, kemudian nama orang tua, ciri-ciri, ciri-ciri ya, dan lain sebagainya.
rumus sidik jari kalau ada, dan ditempel foto. Ya. Oke. Sekarang orangnya ketangkap yang ditunggah tadi. Tinggal cocokkan aja. DPO-nya antara ini, antara ini dengan ini. Yang ngomong jangan polisi, yang disuruh ngomong kertas ini. Nama kamu siapa? Peggy Setiawan. Loh, kok di sini Peggy? Alias kamu siapa? Nah, Togok atau siapa? Tempat tanggal lahir kamu di mana? Rumus sidik jari kamu cocokkan dengan ini. Kalau ini sudah nggak cocok, ngapain ngotot? Sebenarnya itu pekerjaan yang very simple. Mudah ya, Pak ya? Iya. Kalau sudah error en persona, udah semuanya yang lainnya kan sudah gugur semua. Salah tangkap, tidak cukup bukti, salah sita, salah apa-apa. Ini dari lembar DPO inilah yang akan menggugurkan semua itu. Pak Susno. Iya. Ada pendapat hakim tadi yang mengatakan seharusnya sebelum menetapkan sebagai tersangka, menangkap dia, dipanggil, ditanya dulu, diperiksa dulu sebagai calon tersangka lah kira-kira gitu. Lalu juga memperhatikan apa keterangan dia termasuk alibi. Benar nggak tuh Pak? Iya, itu sangat-sangat benar ya. Tapi apapun juga, manakala sudah keliru orang, yang ini tuh udah salah semua gitu kan. Nah, supaya tidak itu, ini kan untuk menentukan, kalau yang ini kan untuk menentukan subjeknya benar apa enggak. Ya. Karena dalam hukum pidana harus ada subjek, pelaku. Yang ini baru menginjak, kalau pelakunya betul ini, baru ke apakah cara menangkapnya ini benar, cara menahannya benar, cara menyita benar, ini tersangkut hal-hal yang formal. Terus berikutnya baru prosedur lagi kan, apakah kamu telah memeriksa dia sebelumnya, apakah kamu telah ini, karena dia bukan tertangkap tangan kan. Iya betul. 8 tahun yang lalu peristiwanya, baru ditangkap sekarang. Makanya panggil, periksa, ternyata tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa. Kemudian setelah itu masukkan dalam daftar DPO. Nah, kalau sudah dipanggil dan diperiksa, nah ini tidak pernah ketangkap orangnya, baru diperiksa dulu. Setelah diperiksa ternyata betul semua, alat buktinya lengkap, baru tentukan jadi tersangka. Kan begitu. Peraturan itu dibuat di mana? Peraturan Kapolri kan. Kemudian dari dasarnya dari mana? Ada putusan MK dan sebagainya. Nah, ini dilanggar semua. Nggak apa-apa. Ini apa namanya, sesuatu hal yang bagus untuk institusi saya. Saya ini Polri loh. Iya, artinya tidak mesti bahwa sesuatu itu baik dengan cara memuji-muji, dengan cara membenarkan sesuatu yang salah. Ya disampaikanlah ini begini, ini begini, ini begini, ternyata untuk perbaikan. Dan ingat, ini yang kalah bukan Polri. Yang kalah itu adalah ketidakbenaran dan ketidakadilan. Yang menang siapa? Kebenaran. Nah, jadi Polri harus senang. Kenapa senang? Alhamdulillah institusi saya tidak dijerumuskan karena pujian. Tidak dijerumuskan karena pengakuan terhadap sesuatu yang salah. Nah, begitu. Nah, next, untuk ke depan mari kita perbaiki ke dalam. Apa kelemahan kita sampai terjadi begini? Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target, Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu, atau gimana sih Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah, itu peristiwanya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan. Oh, ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, baru tentukan tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling mendasar untuk penyidik itu ada yang namanya triangle evidence. Segitiga pembuktian. Di TKP, tersangka, kemudian barang bukti. Dari situ kumpulin barang bukti. Oh, ada CCTV, oh ada HP, oh ada sepeda motor, ada darah, ada baju, dan mungkin ada batu atau ada apa. Dari situlah ya dia akan berbicara.
Dari mana? Diambil sidik jari, diambil laboratorium darah. Kalau dicurigai diperkosa, kemudian darahnya masih kurang kuat, diminta DNA. DNA nggak mahal kok sekarang, 5 jutaan udah bisa DNA. Kemudian CCTV-nya diungkap, teleponnya diungkap. Dari situ baru, oh pelakunya ini, ambil pelakunya. Baru diperiksa yang lain. Jangan terlalu percaya sama omongan saksi. Ya. Kenapa? Saksi itu kita ini berapa? Di ruangan ini taruh 100. Bisa bohong kok. Kita katakan, wah, Tribun punya studio baru. Apa warna dindingnya? Hijau. Padahal ini putih kan? Iya. Sampai di luar kita berseratus di sini ngatakan hijau. Apakah kita benar? Salah kan? Ya. Kita bersepakat dalam kebohongan. Ya. Tapi kalau ada bukti rekaman ini dibawa di luar ternyata putih. Berarti 1000 orang tadi udah bohong. Ya. Taruhlah 1000 orang, ada 5 orang yang mengatakan putih, 1000 mengatakan hijau. Jangan percaya pada yang banyak. Ya. Yang 5 tadi ada alat bukti pendukung. Nah, makanya itulah perlunya scientific evidence. Investigation, ya. Scientific evidence didapatkan dengan scientific crime investigation. Jadi triangle evidence. Evidence ya. Di situ cari alat buktinya. Nah, ini tidak diambil semua. Bajunya tidak diambil, darahnya gimana, kemudian darah TKP tidak diambil, sperma tidak diambil, CCTV diambil tapi tidak dibuka. Kan dalam sidang kan ada CCTV. Saya katakan, kenapa CCTV sampai hari ini nggak dibuka? Oh, nggak ada ahlinya di Cirebon. Kan ada Bandung. Iya. Oh, Bandung nggak ada Jakarta. Iya. Jakarta nggak ada internasional di mana pabriknya. Iya. HP juga nggak dibuka sampai hari ini. Nah, itu apakah cara penyidik yang profesional? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua, Peggy yang dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Egi ini masih mungkin nggak Pak dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada 2 alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan keluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. 2 ini ngapain disayang-sayang? Buka lah. Ya. Jadi sebenarnya kalau 2 alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau 2 ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya? Ya di mana obstructionnya? Itu si Rudiana kan nangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan. Salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita, tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau terkait dengan ini sebagai evaluasi, apakah perlu misalkan propam, lalu kemudian pengawas eksternal maupun internal untuk menelusuri ini, lalu kemudian kalau memang betul ditemukan adanya obstruction of justice, lalu kemudian ada SOP yang dilanggar, memberikan sebuah sanksi. Ya bagus sekali ya untuk semua bangsa Indonesia, termasuk untuk pengawas luar ya, Kompolnas. Kompolnas bagus sekali ini untuk koreksi. Tadi kalau nggak salah Kompolnas saya ngomongnya. Berkali-kali Kompolnas ngomong, kami telah turun, telah tanya ke Polda, telah sesuai prosedur. Ya, terbongkar kan? Nggak sesuai prosedur, nggak dipanggil dulu, nggak diperiksa dulu, nggak diapa-apain dulu. Mana Kompolnas? Halo. Kenapa itu? Jadi Kompolnas harus koreksi, jangan jadi jubir gitu. Iya. Lah ini bukan aku yang ngomong ya.
Kalau Susno yang ngomong bahwa ini nggak benar, saya yang salah. Ini katanya hakim. Ya. Putusan hakim. Hakim sudah meriksa semuanya, alat bukti sudah periksa, ternyata tidak sesuai prosedur, tidak sesuai ini. Kata Kompolnas sudah sesuai prosedur. Ya koreksi. Jadi Kompolnas perlu berbenah juga. Iya, iya. Ini mirip kasus Sambo ya, ketika Kompolnas kemudian menjadi juri bicara, ternyata salah gitu ya kan. Iya, lebih bagus diam kalau nggak tahu. Lebih bagus diam. Tapi kalau tahu boleh. Ya, ya, ya. Jangan langsung gini-gini. Enggak, karena saya polisi ya Pak ya. Saya ini polisi, karatan di polisi 36 tahun. Saya kalau polisi dijerumuskan saya nggak nak. Dengan dipuji-puji udah sesuai dan sebagainya ternyata nggak sesuai, itu jerumuskan polisi. Jerumuskan saya. Malunya bukan main saya. Jadi hati-hatilah Kompolnas, jangan asal-asalan. Jangan jadi juru bicara ya. jadi, karena teringat juga waktu itu kasus Sambo mirip. Sama ya saya katakan juga. Ya nggak cermat ya ketika itu hanya. Jadi artinya untuk lembaga-lembaga di negeri ini pengalaman yang bagus gitu. Jangan apalagi berada pada fungsi untuk pengawasan. Jangan menjadi pembenar, pengawas. Ya pengawas itu periksa sesuai apa enggak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau menurut Pak Susno ini Propam perlu ikut enggak, Pak? Kan sudah ikut. Ya. Sudah mengikut dan meriksa, sudah mengadakan examination 2016 yang sekarang. Ya. Kalau nggak salah kan statementnya sudah ada pengawas dari dalam, Propam, Irwasum, apalagi Wasdik ya. Terus dari luarnya Kompolnas. Ya udah, mari. Jangan hanya mengoreksi polisi aja. Saya tidak mau hanya dikoreksi polisi aja. Mari kita koreksi semuanya. Ini nanggung dosa semua. Nanggung dosa semua. Ya termasuk jaksa. Ya. Lah, berkas ini kan masuk ke jaksa. Ya. Untung aja untuk berkas PG jaksa teliti, tidak langsung langsung ditolak-tolak kan. Kesalahannya apa yang sekarang kan? Kelengkapan formil dan kelengkapan material. Tidak lengkap. Nah, ini berarti udah menyangkut isi daripada berita acara itu udah nggak beres, kelengkapannya nggak beres juga prosedurnya. Nah sekarang kenapa saya katakan jaksa 2016 berkas-berkas yang sekarang sudah dalam penjara itu diterima kan, jaksa kok nggak ngoreksi, hakimnya juga kasus yang diancam dengan hukuman mati ya betul. Dilakukan bersama-sama oleh orang, kemudian tambah lagi pemerkosaan, hakimnya tutup mata aja, tidak ada bukti saintifik, nggak ada bukti CCTV, nggak ada bukti sidik jari bahwa ini pelakunya, nggak ada bukti handphone, nggak ada bukti darah. Kan ceritanya kan di TKP sini, dibawa ke TKP sini, dipindah, orang udah mati, berarti dibonceng oleh si A, baju si A mana? Di bajunya itu pasti nempel darah Pina dan nempel darah Peggy. Mana hasil laboratnya? Hakimnya kok terima dan memutus orang seumur hidup. Dosa loh hakimnya. Di mana hakimnya sekarang? Tribun lacak loh. Ya betul. Iyalah, jangan hanya Tribun cari berita aja lah. Itu orang. Betul itu Pak Susno. Iya, diwawancara itu. Betul. Ya siap. Iya, ngapain lo mutus kayak gitu? Ya. Hakim, jangan hakim pengadilan, hakim pengadilan tinggi, supaya ini tidak jadi kebiasaan untuk hakim-hakim di Indonesia. Padahal kan digaji kan, potong pajak kan. Untuk gaji hakim-hakim model gini nggak rela kita. Iya. Pak Susno, ini agak melenceng sedikit. Pada waktu yang bersamaan juga ada sorotan terkait dengan apa ya, seorang bocah meninggal di Sumatera Barat, ya. Afif namanya. Pak Susno ngikuti nggak yang kemudian dianggap sebagai kecelakaan tunggal karena dia terjun, tetapi di tubuhnya banyak. Gimana Pak Susno supaya tidak pertama jadi saya mengikuti, pertama terlalu cepat Kapoldanya memberikan kesimpulan. Ya. Kesimpulannya bahwa tidak terjadi kesalahan prosedur di jembatan, gitu kan. Memang ada kesalahan prosedur di Polsek, ya. Kemudian si Afif ini tidak di Polsek. Kata saksi. Tapi kata saksi ini kan belum didukung alat bukti saintifik kan. Mestinya apa betul Afif tidak ada di situ, harus ada CCTV-nya. Katanya CCTV-nya nggak tahu, udah penuh muatan, muntah dia nggak bisa mantul lagi atau gimana. Aku nggak ngerti lah, saya ini bukan orang teknis loh, nggak terekam. Ya baru berapa hari udah nggak bisa masuk ya. Kayak orang udah kekenyangan aja. Nah terus di atas jembatan tidak terjadi kesalahan prosedur, tapi kok ada orang mati di bawah, mestinya jangan terlalu cepat begitu. Dan kalau hal-hal seperti ini yang menilainya jangan Polda,
minta satuan yang lebih tinggi, gabungan, kemudian dicek nilai salah apa tidak prosedurnya gitu kan, begitu. Nah terus yang menilai bahwa orang itu mati karena terjun atau mati dulu baru diterjunkan, kan ini harus yang namanya scientific, crime scientific tadi, karena harus ada investigation forensik, ya kan ada acaranya. Kalau orang terjun masih hidup itu mungkin yang patah kakinya dulu. Ya. Ini kan yang patah rusuknya kan. Jangan kita memberikan tafsiran sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri. Akhirnya orang nggak percaya. Apalagi lagi ada kasus Cirebon ini. Ya. Polisi pada titik terendah. Kalau kita buka komentar, 100 yang berkomentar, mungkin 99 negatif. Nah sehingga akhirnya terdampak kemana-mana se-Indonesia orang nggak percaya. Nah menghindari itu jangan disimpulkan sendiri. Yang berikut ada lagi suatu hal yang agak kurang bagus, misalnya mengapa ini viral, dicari siapa yang mau viralkan, ya nggak bagus. Sekarang ini zaman apa namanya, apapun diviralkan, jangankan polisi, presiden pun diviralkan. Jadi itu bukan nggak penting siapa yang memviralkan. Nggak penting, udah tutup telinga lah. Pentingnya itu kalau viral itu memacu kita kerja lebih baik. Kalau mau diviralkan, viral yang bagus, hebat polisi, waduh suka nolong orang, nggak mau begini, nggak mau ini, viralnya boleh. Kita mengharapkan viral, tapi viral yang bagus. Jangan viral bubarkan saja polisi, janganlah berlewa. Aku yang sudah pensiun ini kan sedih. Iya. Pak Susno, ya. Mungkin nggak nanti setelah Peggy Setiawan dibebaskan, polisi mencari lagi, tangkap lagi kayak beberapa masalah kayak Yudi Susanto dulu, Marsina dibebaskan, tangkap lagi? Bukan mungkin ya. Kalau untuk Peggy kalau untuk Peggy nggak bisa lagi. Karena putusan pengadilan sudah dinyatakan bukan ini Peggy-nya. Error en persona kan? Iya. Jadi kecuali kalau putusan pengadilan tadi yang dikabulkan ini kurang alat bukti. Nah kalau kurang dilengkapi, bisa kena ini. Tapi kalau ini dikabulkan semua dalil. Kalau dikabulkan semua dalil, salah satu dalil yang diajukan ini bukan manusianya. Ya kalau ditangkap lagi, edan apa? Nah, satu. Tapi mungkin pertanyaan yang bagus, apakah polisi masih punya kewajiban setelah ini? Punya. Kewajibannya apa? Cari yang DPO itu. Kan ada 3 itu. Ada Peggy alias Peron, ada Dani, ada siapa lagi? Cari itu. Supaya adil, supaya keluarga korban gitu ada gitu keadilan untuk dia, bahwa pelakunya ketangkap, wajib dicari. Tapi tentu prosedurnya harus diikuti supaya nggak salah lagi. Supaya nggak digugat lagi. Kalau salah lagi malah tambah kacau lagi kan. Mudah-mudahan nggak. Keledai saja nggak mau jatuh di lubang yang sama. Ya. Tapi kalau Peggy yang ini sudah jelas tidak mungkin. Kecuali kalau putusannya dalilnya diterima sebagian ditolak. Misalnya error en persona ditolak gitu. Tapi ini dikabulkan semua kok, dari pertama sampai berapa tadi kabul semua. Nah, baik, Pak Susno, saya berharap Pak Susno memberikan closing statement untuk menjadi pelajaran kita bersama, bukan hanya kasus Peggy, bukan hanya kasus Afif, tapi kasus-kasus pidana yang lain. Silakan Pak Susno. Jadi mohon kepada adik-adik junior-junior, ini pelajaran yang terbagus ya. Turutilah peraturan perundang-undangan yang berlaku, gimana cara menentukan tersangka dan sebagainya supaya lebih hati-hati. Ternyata koreksi itu, pengawas kita itu bukan saja hanya pengawas internal atau pengawas eksternal lembaga resmi, pengawas sekarang itu seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tingkatkan kualitas, kemampuan, kemudian mohon kepada pimpinan Polri, orang-orang yang ditempatkan pada posisi-posisi tertentu harus the right man on the right place. Contohnya apa? Dirkrim Kadit Krim Polda Jabar, itu menurut saya dia tidak profesional, itu tidak layak dia tempatkan situ. Contohnya dia apa? Mencoret 2 DPO, dia katakan fiktif, tidak ada itu. Nah ini kok seorang Kadit Serse Polda kok begitu? Direktur Reserse ya? Direktur Reserse Kadit. Kadit ya? Jadi nggak layak nempati jabatan itu. Nah kemudian yang saya juga mohonkan agar kita tidak usah terlalu menyalahkan media atau terlalu menyalahkan medsos gitu, bahwa ini
apa namanya, tekanan daripada pers gitu. Janganlah mau ditekan, mau dihimpit, kalau kita benar nggak ada masalah. Ya, tidak perlu dimusuhi. Jadi kita justru berterima kasih bahwa ini berikut, bahwa hari ini kita jangan menganggap bahwa Polri kalah. Jangan menganggap bahwa Peggy menang atau advokat menang. Yang menang itu adalah kebenaran dan keadilan. Jadi Polri harus berterima kasih. Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata yang saya anggap benar adalah salah. Kalau saya nekat dengan kebenaran, dengan puji-pujian, dengan pengakuan kebenaran, kesalahan menjadi kebenaran, berarti masukkan jurang. Nah, termasuk juga ini ya, teman-teman yang suka bersuara ya, entah itu advokat apa, yang memuji-muji, tahan mati, bahwa polisi sudah benar sesuai prosedur gini-gini. Soalnya ada advokat yang mau rindu benar ketemu saya gitu. Dianggap saya tidak cinta polisi, dialah yang paling cinta. Dia nggak ngerti polisi kok. Itu racun. Iya, racun. Ya, polisi mohon ya. Mulai dari level Kapolri sampai level bawah, jangan terlalu senang dengan dipuji-puji. Bahwa sudah benar ini gini-gini, nggak usah lah. Kalau Anda baik, ya insya Allah malaikat mencatat, Allah akan balas dengan pahala, dan insya Allah kalau ada sorga polisi itu, kalau dia baik, sorga yang terbaik untuk polisi. Iyalah, sudah gajinya kecil, capek, hari libur tidak libur, kerjanya baik, ya sorga yang terbaik. Gitu. Tapi ya, kalau salah, ya mungkin neraka yang paling panas. Baik, Tribuner, terima kasih Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, yang telah memberikan satu pandangan selaku petani ya, suara petani ya sekarang kepada para junior dan pimpinan Polri. Tentu niatnya atau nawaitunya pasti baik, karena beliau tetap merasa sebagai bagian dari kepolisian Republik Indonesia. Masih digaji pensiun polisi. Artinya masih menikmati, artinya beliau juga punya tanggung jawab untuk memberikan masukan. Iya, ya. Walaupun kadang-kadang nggak enak didengar gitu kan. Ya, kadang-kadang obat itu terasa pahit tapi hasilnya baik ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Susno. Ya, selamat menjadi petani dan tetap menjadi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Sekali lagi kita akan menyaksikan wawancara-wawancara berikutnya terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.